Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pepen Ahmad SPMP selaku monitoring dari Kabupaten Subang, lalu yang kami hormati Ibu Santi Agustinasi SPT MP selaku koordinator penyuluh Kecamatan Patok Besi, serta seluruh panitia serta Bapak Ibu peserta pelatihan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022 kita dapat hadir dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pemuda melalui kegiatan pada proposal bisnis bagi kelompok sasaran YES. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Koordinator Penyuluh Kecamatan Patok Besi, ini dari Ibu Santi Agustinasi SPT Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang kami hormati Bapak Pepen selaku penyuluh supervisor Pak. Alhamdulillah sekaligus sebagai mentor untuk pelatihan kita pagi ini. Yang saya hormati juga para penyuluh dan rekan-rekan semua. Itu artinya kurang lebih bahwa kementerian itu bekerja sama atau melalui BPP SDMP atau Badan Penyuluhan Pusat bekerja sama dengan IFAD atau Bank Dunia, pinjaman lah istilahnya, pinjaman dari Bank Dunia untuk menumbuhkan atau memberikan dorongan kepada para petani milenial. Di sini petani milenial itu dalam artian berarti ada umur ya, ada batasan umur. Umurnya yaitu dari 19 tahun sampai 39 tahun. Jadi kenapa di sini pemerintah mengadakan program ini? Karena ini sangat dipandang sangat penting, karena pertanian tanpa tenaga muda yang milenial tidak akan berkembang sebagaimana kita kan mengikuti perkembangan dunia ya. Jadi dunia itu sekarang jadi kita bersaing semakin ketat di bidang pertanian, apalagi kemarin kan sudah ada kondisi COVID. Kita saingan dengan Thailand, dengan Singapura itu ya. Jadi semuanya itu kalau kita misal tidak petani mudanya tidak berkembang atau hanya mengandalkan petani yang kolonial, insya Allah perkembangannya nanti kita akan lambat gitu. Jadi dibutuhkan adanya tenaga muda yang berpotensi atau dia mempunyai, biasanya itu tenaga muda itu biasanya dia inovasi, banyak wawasan. Jadi akan memberdayakan itu semua gitu. Soalnya gini, pertanian itu kalau misal dalam lingkup yang kecilnya kan kotor, apalagi coba. Terus capek, panas, kerjaan kayak berat banyak, kayak nyangkuli. Sebenarnya kalau misal kita membuka wawasan, pertanian itu
luas. Jadi kita akan membuka dulu wawasan kita ya. Pertanian itu luas, tidak hanya dalam bidang budidaya aja. Kita ada hulu sampai hilir. Hulunya misal budidaya, bisa budidaya itu. Terus hilirnya dari pengolahan hasil. Ini banyak kayak ibu-ibu atau teteh-teteh yang dia sudah punya usaha pengolahan hasil. Misalnya dari bidang pertanian itu beras itu kan bisa diolah menjadi ragina, atau yang lebih ini lagi ragina dengan berbagai macam rasa. Itu bisa sebenarnya. Jadi di sana tidak hanya hulunya aja, kita harus memberdayakan hilirnya juga, karena dengan pengolahan hasil itu akan meningkatkan daya jualnya gitu. Tidak hanya kita panen langsung dijual ke tengkulak, tapi kita harus membuka inovasi kita, gimana nih caranya biar hasil pertanian itu tidak stuck di sana gitu harganya. Kita bisa diolah, kayak bisa nangka bisa biasanya kan dijual buledan lah ya. Tapi kita juga berpikir kalau bisa dijual buledan ya murah, tapi coba dibikin keripik itu sedikit aja, kecil aja itu lebih mahal gitu. Terus ada lagi, kita ada sekarang IT kan, teknologi IT yang semakin kesini semakin berkembang. Itu kita anak muda harus punya wawasan ke sana. Kalau bisa dijual, apalagi pandemi agak susah ya belinya gitu. Terus pembeli juga sekarang kayaknya Shopee deh. Terus kayaknya lebih iniin marketing di bidang online deh. Kita kenapa enggak? Kita bisa seperti itu. Kita apa gunanya pelatihan ini? Ini pelatihan didatangkan dari 10 desa. Dari 10 desa itu banyak potensi yang emang belum tergali. Misal kayak di Jatiraga sini ternyata banyak kebun pisang gitu. Tapi kebun pisang biasanya busur ke bandar, jual ke bandar. Coba kalau kita diolah, terus kita bikin juga, bisa juga nanti rekan-rekan di sini membuka KWT, kelompok wanita tani. Kalau misal ada kelompoknya, misalnya ada beberapa orang yang punya usaha bidang yang sama, misal itu bisa nanti kita fasilitasi oleh penyuluh untuk pembuatan KWT. Nanti kita bantu PIRT-nya untuk diurus-urus ke tim kesehatan ya, nomor PIRT ya kalau nggak salah. Itu bisa. Jadi kita bisa berkembang. Di sini bisa kita tukar pikiran dengan desa yang lain. Dari Tanjung Rasa Kidul sama dengan Ranca Asih yang ujung misal, kita bisa komunikasi, kita menjalin usaha. Di sini kita tempatnya wadah kita hanya BDSP, BPP itu sebagai tempat atau wahana kita untuk belajar. Jadi kalau misal akang-akang ET sudah selesai nanti pelatihan di sini dan nanti kita bikinkan grup itu untuk untuk nanti pretest, untuk jangan pada keluar dari grup, nanti terus komunikasi terjalin di sana gitu. Maksudnya kalau misal dari si A, saya butuh ini nih untuk ternak jagung, misal jagung pipil misalnya, nanti ada di daerah Ranca Asih misal yang tebu, saya ini jagung ya jagung, tukar informasi. Jadi insya Allah dengan adanya pelatihan ini sebenarnya pelatihan proposal bisnis itu diperuntukkan untuk pemuda-pemudi yang sudah punya usaha sebenarnya. Jadi kita nggak apa-apa usaha misalnya budidaya kacang panjang, saya mah hanya budidaya bungkol misalnya, atau di bidang budidaya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita di sini yang penting ada keinginan untuk berkembang. Kita muda, anak-anak muda sebagai penerus orang tua kita. Orang tua kita pasti di sini banyak yang kaya istilahnya, punya berhektar-hektar, makanya udah dijual sawahnya gitu kan. Mendingan sama kita diolah. Mendingan sama kita sebagai koordinatornya lah, biarin merekrut masyarakat sebagai tenaga kerjanya. Tapi kita yang punya otaknya di sana gitu, biar berkembang istilahnya. Gitu ya. Jadi harus semangat. Ini pelatihan ada 2 hari, mudah-mudahan sampai besok kita bisa diberikan kesehatan, bisa menjalankan pelatihan ini dengan baik dan benar dan mengikuti itu nanti kedepannya ditujukan untuk pembuatan proposal ya Pak Pepen ya. Jadi kita judulnya proposal bisnis. Proposal bisnis kedepannya seperti apa Bu gitu kan? Apa kita habis pelatihan sudah begitu aja? Atau misal kita tindak lanjutnya apa nih setelah pelatihan ini?
nanti akang sama ETT mempunyai kesempatan yang sama untuk pengajuan proposal bisnis. Di sana proposal itu untuk mendapatkan hibah kompetitif. Jadi hibah kompetitif ini apa? Jadi di sana kalau yang tahap pertama itu sampai bisa nyampe di bawah 100 juta, 50 juta ke atas lah. Cuma itu yang pertama. Ternyata semakin kesini kita dibatasin karena biar yang mendapatkan itu lebih luas. Misal nih kalau 100 juta diperoleh sama satu orang. Tapi kalau misal tergantung usahanya ya, tergantung nanti proposalnya pengajuannya seperti apa. Kalau misal 20 juta ewan mah meren bisa ya 5 orang. Jadi pemerintah itu kenapa dikurangi mungkin itu biar penerimanya atau CPM-nya itu lebih banyak gitu. Jadi kita harus semangat, proposal mungkin nanti akan ada yang membawakan materi tentang bagaimana cara pembuatan proposal dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita semua masih semangat meskipun ini baru pertama dan iya sih belum kepikir gitu ya orang tadi pelatihan naon gitu. Terus orang isu-isu ke media. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu tadi 7:30. Mungkin itu aja dari saya. Selamat mengikuti pelatihan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir dan mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi Abdul Komisi SPT selaku koordinator penyuluh pertanian atas sambutan sudah membuka acara secara resmi. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni penyerahan secara simbolis seminar kit dan presdis yang akan diwakilkan oleh CPM atas nama Emma Karmila dan Farid Abdullah. Pertanyaannya Ibu Santi. Malum ya, banyak tingginya. Itu udah. Oh iya sih. Foto bareng bersama enggak? Iya. Woi, semangat. Saya. Yang keduanya silaturahmi, banyak teman, banyak rekan, karena kita hidup di dunia ini haruslah banyak teman, banyak rekan, banyak ilmu, banyak menulis, banyak membaca. Karena kalau tidak begitu kita akan ketinggalan seperti orang-orang di luar, orang Korea, orang Jepang, banyak baca, banyak nulis, dia bisa menciptakan inovasi, menciptakan produk, menciptakan bahkan yang begini HP dan sebagainya kita bisa menciptakan kalau kita banyak silaturahmi, banyak ilmunya. Jadi kita mulai aja ya Pak ya. Yang tadi sebetulnya udah dijelaskan sama Ibu Santi, koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Patok Besi, bahwa kita itu berkumpul di sini itu adalah untuk tiada lain untuk mengikuti program YES PPIU. Jadi ini singkatannya, jadi tingkat kecamatan. PPIU itu provinsi, kalau tingkat kecamatan BDSP ya. PPIU Jawa Barat yang dilaksanakan oleh 1, 2, 3, 4 lembaga ini Pak. Yang pertama adalah yang membuat ide, pemikiran, teori dan materi ini nih, Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Kalau dulu mah sekolah penyuluh pertanian di Cibalakung di Bogor ya. Nah kalau Bapak Ibu ingin menjadikan anaknya sebagai penyuluh, sebagai ahli bidang pertanian, sumbang berapa nih? 400 swak kelola 400 next. Nah terima kasih. So gimana, ada ini nggak, ada gambaran Pak dari saya Pak? Udah cukup nih, udah lebih 5 menit. Ada pertanyaan nggak Pak?